Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mandianingsih dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu coronavirus dan apa sih hubungannya dengan COVID-19. Apa itu coronavirus? Dilansir dari WHO.in, coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, beberapa jenis coronavirus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius yaitu seperti MERS ataupun SARS. Selanjutnya, apa sih hubungannya coronavirus dengan COVID-19? Nah, COVID-19 merupakan salah satu jenis coronavirus yang baru ditemukan, yaitu ditemukan pada tahun 2019. Dan juga coronavirus ini merupakan penyakit menular yang menyerang saluran pernafasan pada manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum terjadi adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami hidung tersumbat, pilek, dan sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala yang muncul akan bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Tapi kalian tenang saja. Sebagian besar, 80% dari penderita COVID ini akan sembuh meskipun dia tidak menerima perawatan intensif dari pihak kesehatan atau rumah sakit. Justru orang-orang yang dikategorikan sebagai lansia atau orang lanjut usia, mereka yang mempunyai penyakit terlebih dahulu sebelum COVID ini, mereka akan menjalani penanganan yang lebih serius. Beberapa orang yang terinfeksi virus COVID ini tidak semuanya mengeluarkan gejala-gejala yang seperti yang saya sebutkan tadi. Beberapa biasanya mereka itu merasa sehat, tidak merasa sakit sama sekali, tapi mereka sudah terinfeksi. Nah, mereka ini yang bisa disebut OTG atau orang tanpa gejala. Nah, untuk kalian semua, saya harap stay healthy, stay safe, tetap di rumah aja, dan jaga kesehatan kalian. Karena tidak semua yang terinfeksi akan merasa sakit. Bukan berarti kalian sehat, bukan berarti kalian tidak terinfeksi. Virus COVID-19 sangat berbahaya, maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut beberapa pencegahan virus COVID-19. Yang pertama, cuci tangan. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, maupun virus corona. Cuci tangan merupakan langkah yang disarankan oleh banyak pihak dan juga oleh organisasi kesehatan dunia. Cuci tangan dengan minimal 20 detik menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu keringkan menggunakan kain atau tisu. Karena tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Maka dari itu, sering-seringlah cuci tangan. Pencegahan yang kedua yaitu hindari sentuhan wajah. Telah diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan juga mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa menyentuh wajah, setidaknya sebelum menyentuh wajah, cuci tangan terlebih dahulu, baru menyentuh wajah. Pencegahan yang ketiga, etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih, sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Pencegahan yang keempat, memakai masker.
Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona, sebab virus corona dapat menyebar melalui droplet dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan juga mulut. Masker juga dapat digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang, karena masker yang digunakan secara berulang-ulang mengandung berbagai jenis bakteri, virus, dan juga kuman setelah dipakai. Pencegahan yang kelima, hindari interaksi langsung. Hindari interaksi secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka dapat mengurangi penyebaran virus corona. Pencegahan yang selanjutnya yaitu social distancing. Social atau physical distancing adalah salah satu himbauan yang sering digemakan oleh berbagai pihak, sebab dengan menjaga jarak antara satu sama lain dipercaya dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Ingat, selalu memperhatikan jarak fisik dengan orang lain, minimal 1 meter. Pencegahan selanjutnya yaitu cuci bahan makanan. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Kita dapat mencuci bahan makanan sebelum disimpan di dalam lemari pendingin dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida ataupun cuka yang dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan cukup efektif. Pencegahan selanjutnya, bersihkan perabotan rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Bila perlu, semprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore hari, yakni sebelum dan setelah beraktivitas guna membunuh virus corona. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengkonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu tadi beberapa sedikit informasi mengenai apa itu COVID, gejala COVID, dan juga pencegahan COVID-19. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah, stay at home, stay healthy. Bye-bye.